Assalamualaikum, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 4 SD bab 2 yang judul babnya adalah di bawah atap. Tujuan pembelajaran pada bab 2 ini memahami isi teks yang dibacakan, mengenali dan menggunakan awalan me sesuai kaidah bahasa Indonesia, menyampaikan pendapat dengan kalimat yang jelas dan mencari informasi serta mempresentasikannya. Perhatikan pada gambar, apa yang dilakukan orang-orang di dalam gambar? Banyak hal ya kegiatan yang bisa dilakukan di dalam rumah. Oh iya adik-adik, apakah kamu sudah bisa menyiapkan pakaian hingga memakaikan sepatu jika kamu hendak berangkat ke sekolah? Bagi yang sudah bisa sendiri, kamu hebat. Nah, bagi yang belum bisa, kamu bisa belajar ya dari sekarang. Kamu harus belajar mandiri dan terlibat untuk membantu tugas keluarga dalam kegiatan sehari-hari di rumah. Membaca judulnya adalah Kepala Sukulen. Tigor suka menyiram tanaman karena Tigor suka bermain air. Dengan semprotan air di tangannya, Tigor dapat membuat hujan. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kanan, Tigor bisa menyemprotkan air lebih jauh. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kiri, air keluar seperti hujan gerimis. Kadang-kadang Tigor dapat melihat pelangi. Sayangnya, Molen tidak suka. Kucing yang suka membuntuti Tigor itu takut air. Begitu Tigor menyalakan keran, Molen segera kabur dan masuk rumah. Baiklah, Tigor bekerja sendiri saja. Rasanya Tigor ingin menyiram tanaman seharian, apalagi saat cuaca panas seperti ini. Tentu saja Inang tidak membolehkannya karena halaman akan menjadi becek. Kata Inang, menyiram tanaman secara berlebihan itu membuang-buang air. Itu tidak baik. Syur, Tigor beraksi. Dari tanaman berbunga ungu di pojok kiri sampai pohon mangga besar di kanan, semua disiram Tigor. Tigor melakukannya secara sistematis agar tidak ada yang terlewat. Tigor hampir sampai di tanaman kecil-kecil punya Kak Tiur. Tiba-tiba, jangan, kemarin sudah, tanaman ini bisa mati kalau sering disiram, kata Kak Tiur. Kenapa? Tigor heran sekali. Ini sukulen, lihat, daunnya tebal sekali. Ini untuk menyimpan air. Kalau sering disiram, sukulen bisa membusuk. Kak Tiur menjelaskan. Sukulen. Sukulen, aku baru tahu tanaman juga punya suku. Sahut Tigor heran. Tigor tahu keluarga mereka bersuku Batak. Tigor dan Kak Tiur bermarga Siregar, mengikuti marga bapak. Kita bersuku Batak dan bermarga Siregar. Tanaman ini bersukulen dan bermarga apa? Tanya Tigor. Kak Tiur tertawa. Bukan begitu, namanya memang sukulen, bukan karena punya suku. Tigor ikut tertawa. Seru juga seandainya tanaman juga punya suku. Ada suku mawar, suku mangga, suku anggrek, dan suku singkong. Kenapa Molen mengendus-ngendus? Tigor terpikir. Hei, namamu juga ada Len, Molen. Bagaimana kalau kamu menjadi kepala suku? Kepala suku Len. Meong, jawab Molen. Nah, kamu harus paham ya cerita tadi, saatnya menjawab pertanyaannya. Nomor 1, mengapa Tigor suka menyiram tanaman? Karena Tigor suka bermain air. Apakah yang sering dilakukan Tigor saat menyiram tanaman? Tigor suka menyemprotkan air. Disebut apakah tanaman Kak Tiur? Nama tanamannya adalah sukulen. Mengapa tanaman Kak Tiur tidak boleh sering disiram? Karena daunnya mengandung air dan jika sering disiram, tanamannya akan membusuk. Nomor 5, siapakah Molen? Molen adalah kucing yang suka membuntuti Tigor. Nomor 6, siapakah yang tidak membolehkan Tigor menyiram tanaman secara berlebihan? Yaitu inangnya. Nah, apakah adik tahu inang itu apa dalam suku Batak? Nomor 7, apakah nama suku keluarga Tigor? Nah, kalau suku adalah suku Batak. Apakah nama marga Tigor dan Kak Tiur? Sama ya, yaitu marganya Siregar. Mengapa Tigor mengira Molen ada hubungannya dengan tanaman Kak Tiur? Karena tanaman Kak Tiur bernama sukulen.
sedangkan molen juga ada lennya. Nah, jadi Tigor kira itu adalah marga yang sama. Jabatan apa yang disebutkan Tigor untuk molen? Yaitu kepala suku Len. Selanjutnya, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini bersama-sama. Apakah kalian juga punya tugas yang kalian sukai di rumah? Seperti Tigor ya, dia suka menyirami bunga. Nah, kalau kamu apa? Apakah kalian melakukannya setiap hari dan apa yang membuat kalian menyukainya? Lalu, apakah molen memang kepala suku tanaman Kak Tiur? Tigor mengatakan dia bersuku Batak. Ayo, dari provinsi mana? Tigor menyebut ibunya Inang. Bagaimana kalian memanggil ibu kalian? Pada cerita kepala suku Len ada kata-kata yang disorot kuning. Apakah kalian tahu kata-kata apa saja dan apakah kalian tahu artinya? Kata yang disorot kuning itu ada keran, mawar, membuntuti, kabur, dan gerimis. Lalu ada inang, sistematis, dan marga. Untuk lebih mengetahuinya, kamu bisa pause video ini atau kamu bisa mencari di KBBI. Agar lebih paham, memahami makna dari kosakata baru tersebut, ayo kita kerjakan latihannya. Untuk latihan kali ini, kita baca dulu kalimat yang ada pada bagian kanan. Seperti pada contoh, sejenis tanaman berdaun tebal disebut dengan sukulen. Berlari cepat-cepat, melarikan diri, juga bisa berarti tidak jelas terlihat. Itu bisa diartikan kabur. Kelompok kekerabatan disebut dengan marga. Panggilan untuk ibu dalam bahasa Batak adalah inang. Dengan cara yang teratur disebut dengan sistematis. Hujan rintik-rintik itu adalah gerimis. Nama kucing Tigor adalah molen. Tempat keluar air yang bisa dibuka dan ditutup adalah keran. Orang yang memimpin suku disebut dengan kepala suku. Nama jenis bunga adalah mawar. Dan yang terakhir, mengikuti itu adalah membuntuti. Kata bermakna ganda. Coba perhatikan dua kalimat berikut ini. Nomor 1, kalau tidak memakai kacamata, semua tampak kabur bagi Ruli. Begitu Tigor menyalakan keran, molen segera kabur masuk rumah. Nah, ada kata kabur yang mempunyai arti berbeda antara kalimat 1 dan kalimat 2. Kabur pada kalimat pertama artinya tidak dapat melihat sesuatu dengan jelas, atau kurang terang, kurang jernih tentang kaca, atau kurang jelas. Sementara kabur pada kalimat kedua artinya berlari cepat-cepat, melarikan diri, atau meninggalkan tugas atau tempat tanpa pamit, atau artinya juga bisa menghilang. Ada beberapa kata yang memiliki arti lebih dari satu. Kata seperti itu disebut dengan homonim. Jadi homonim adalah kata yang sama lafal dan ejaannya tetapi berbeda maknanya. Nah, banyak contoh kata-kata yang homogen, diantaranya yaitu bisa. Bisa itu bisa diartikan sebagai dapat melakukan sesuatu, atau bisa jadi itu bisa racun yang dikeluarkan oleh ular. Contoh selanjutnya ada bulan, kali, palu, dan rapat. Carilah arti kata-kata tersebut lalu tulis dalam buku kalian. Kamu bisa mencarinya dalam kamus. Setelah kamu mencari dalam kamus, kamu akan menemukan dua arti yang berbeda dari satu kata. Kira-kira apa lagi ya kata yang homogen selain kata-kata ini? Menarik ya, ragam kata bahasa Indonesia sangat kaya. Carilah kata berhomonim lainnya. Kalian boleh minta bantuan orang tua atau kakak di rumah. Jangan lupa tambahkan kata-kata ini dalam kartu kamus kalian. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenal awalan me. Nah, untuk video mengenal awalan me ini akan kita sajikan pada video berikutnya. Jadi jangan lupa ya dinantikan video selanjutnya tentang awalan me. Oke, sekian dulu ya video kita kali ini. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya tetap pada channel ini Belajar Bersama Mutiara.
Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.